Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi SPSS ya. Nah, topik kita yaitu SPSS bagian yang ke-10, yaitu tentang uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini merupakan bagian daripada statistik non-parametrik. Oke? Nah, saya mau ingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton video SPSS bagian yang pertama sampai yang ke-9, nah silakan ditonton videonya ya di channel ini, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Nah, bagi yang belum subscribe, nah silakan di-subscribe channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, uji Wilcoxon ini digunakan untuk dua sampel berpasangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Nah, uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nah, kemudian uji Wilcoxon ini digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal, sehingga uji ini sebagai alternatif dari uji paired sample t-test. Nah, maksudnya, jika data itu berdistribusi normal, maka gunakan paired sample t-test. Tetapi jika data itu tidak berdistribusi normal, maka gunakan uji Wilcoxon. Begitu ya. Nah, kemudian data untuk uji Wilcoxon itu adalah data yang berskala ordinal. Nah, itulah yang harus kita ketahui tentang uji Wilcoxon. Oke? Nah, sebagai contoh kasus ya, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas. Nah, untuk menguji pengaruh iklan terhadap jumlah penjualan, maka seorang peneliti di bagian marketing akan menguji apakah ada perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar dengan mengambil sampel dari 10 toko ya. Ini adalah data yang akan kita teliti. Ada sebanyak 10 toko ya yang akan kita teliti. Yang ini adalah data untuk jumlah penjualan sebelum dipasang iklan. Nah, kemudian yang ini adalah jumlah penjualan sesudah dipasang iklan. Nah, inilah data yang akan kita teliti ya. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus? Nah, yang pertama, kita akan mengolah data tersebut di dalam SPSS. Oke? Nah, dari contoh kasus kita ini, maka kita butuhkan dua variabel ya. Nah, variabel yang pertama yaitu variabel sebelum. Nah, untuk menampung data jumlah penjualan ini ya, sebelum dipasang iklan. Nah, variabelnya adalah sebelum, tipe datanya adalah numerik. Nah, kemudian variabel yang berikutnya adalah variabel sesudah. Nah, tipe datanya juga numerik. Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS ya. Nah, pada bagian SPSS ya, di bagian variable view ini kita ketikkan variabelnya. Nah, yang pertama kita ketikkan sebelum. Nah, tipenya numerik ya. Kemudian desimalnya kita buatkan 0. Nah, kemudian variabel berikutnya adalah sesudah ya. Sesudah, tipenya numerik, kemudian desimalnya kita buatkan 0. Nah, setelah itu kita ketikkan datanya ya. Kita tekan Ctrl T. Nah, maka pada bagian sebelum ini kita ketikkan untuk jumlah penjualan sebelum dipasang iklan. Yang tadi ya, seperti contoh soal tadi. Yaitu 74 ya. Kemudian 60, 56, 80, 83, 70, kemudian 65, 82,
kemudian 7868. Nah, selanjutnya kita ketikkan data sesudah ya, yaitu 71, kemudian 64, 63, 81, 78, 76, kemudian 67, 90, 87, dan 78. Nah, setelah kita mengetikkan datanya, kita cari ya. Kita cari uji Wilcoxon-nya melalui SPSS ya. Caranya, pada menu yang di bagian atas ini ya, kita klik Analyze. Nah, kemudian kita pilih dia Non-Parametric Test. Selanjutnya kita klik yang ini ya, To Related Samples. Kita klik. Nah, kemudian perhatikan ya, pada bagian kotak Test Pairs List, di kotak ini kita masukkan variabel yang kita proses, yang kita uji, yaitu sebelum dan sesudah. Nah, ini kita tandai dua-dua, kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian pada bagian test type, yang kita checklist adalah Wilcoxon ya, uji Wilcoxon. Kita checklist, nah kemudian kita klik tombol OK. Nah, perhatikan, inilah output daripada uji Wilcoxon. Nah, perhatikan outputnya. Nah, yang pertama ada di sini tabel range. Nah, di tabel yang ini akan menampilkan ya nilai daripada negative range ya. Ada juga nilai daripada positive range. Ada nilai daripada min range dan juga ada nilai daripada sum of range. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah, di tabel yang kedua ini adalah akan menampilkan nilai Z. Nah, perhatikan nilai Z-nya, ya, yaitu sebesar minus 1,988. Ya, inilah yang akan kita cari menggunakan rumus ya. Nah, di bagian bawahnya inilah nilai daripada signifikan ya. Signifikan to tail, yaitu 0,047. Nah, berdasarkan inilah nanti kita akan mencari atau menentukan keputusan. Oke? Nah, itu cara kita untuk menampilkan hasil uji Wilcoxon di dalam SPSS. Gampang ya? Nah, ini adalah pertanyaan yang pertama ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah silakan dijawab pertanyaan ini ya. Tuliskan untuk apa uji Wilcoxon digunakan. Oke, nah silakan dijawab ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu membuat hipotesa dari kasus yang akan kita teliti. Nah, maka dari contoh kasus ini ya, dari contoh kasus ini kita akan membuat hipotesanya. Nah, kasusnya adalah untuk menguji pengaruh iklan terhadap jumlah penjualan, maka seorang peneliti di bagian marketing akan menguji apakah ada perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar. Nah, maka dari contoh kasus ini, kita buatkan hipotesanya, maka H0 bunyinya adalah tidak ada perbedaan jumlah penjualan sebelum dengan sesudah memasang iklan. Nah, itulah bunyi daripada H0. Nah, bunyi daripada H1 yaitu ada perbedaan jumlah penjualan sebelum dengan sesudah memasang iklan. Oke? Nah, itulah cara kita untuk menentukan hipotesa. Nah, langkah yang ketiga, kita akan mencari nilai Z hitung ya. Nah, ini adalah rumus daripada nilai Z hitung. Nah, Z sama dengan R dikurang N dikali N tambah 1 dibagi 4. Ya. Dibagi akar dari N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 24. Nah, inilah rumus untuk mencari nilai Z hitung. Nah, keterangannya adalah R ini itu adalah sum of range ya, atau jumlah ranking terendah. Itu ya.
Nah, kemudian N ini adalah banyak data keseluruhan. Nah, itulah keterangan daripada rumus ini. Nah, selanjutnya, langkah-langkahnya ya untuk mendapatkan nilai Z hitung, yang pertama kita akan mencari nilai R-nya. Nah, langkah-langkah untuk mencari nilai R ya. Nah, yang pertama, cari selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum. Nah, maka kita buatkan tabel ya. Nah, kolom yang pertama ini adalah untuk nilai sebelum ya. Kemudian ini adalah untuk nilai sesudah. Nah, karena di sini kita harus mencari selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum, maka pada kolom berikutnya ini adalah kolom hasil pengurangan sesudah dikurang sebelum ya. Maka 71 dikurang 74 yaitu minus 3 ya. 64 dikurang 60 yaitu 4 ya. Kemudian 63 dikurang 56 yaitu 7. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah ya. Nah, setelah kita kurangkan sesudah dengan sebelum ya, sesudah kurang sebelum, maka selanjutnya beri ranking mulai dari data terkecil untuk hasil selisih antara nilai sesudah dengan nilai sebelum ya, dengan mengabaikan tanda negatif ya. Jadi tanda negatifnya kita abaikan ya. Maka kita buatkan kolom berikutnya adalah kolom ranking. Nah, kita beri ranking untuk hasil pengurangan ini ya, hasil pengurangan sesudah dikurang sebelum dengan mengabaikan tanda negatif. Nah, mulai dari data terkecil. Maka yang pertama ini ya ini. 1 ini adalah ranking 1. Ya. 2 ini ranking 2 ya. Minus 3 ini kita buat ranking 3 ya. Kita abaikan tanda negatif ya. 4 ini ranking keempat. Nah, begitu seterusnya sampai ke data yang lain. Gitu ya. Nah, selanjutnya kelompokkan ranking dalam kelompok ranking positif dan ranking negatif ya. Maka ranking yang ini ya, ranking ini kita kelompokkan dalam dua kelompok ya, yaitu kelompok ranking positif dan kelompok ranking negatif. Nah, maka perhatikan ya. Nah, yang perhatikan untuk ini ya, minus 3 ini adalah data ranking yang negatif. Maka kita masukkan ke dalam ini ya, kelompok ranking negatif, yaitu kita beri ranking 3. Kemudian untuk ranking 4 ini adalah data yang positif ya. Maka kita masukkan ke bagian ranking positif, yaitu 4. 7. Nah, 7 ini adalah untuk data yang positif. Kita masukkan ke bagian ranking positif. Nah, 1. Nah, 1 ini merupakan bagian daripada data yang positif. Maka kita masukkan ke kelompok ranking positif. Nah, 5 ini. Nah, 5 ini merupakan ranking dari data yang negatif. Nah, maka kita masukkan dia ke kelompok ranking negatif. Nah, begitulah seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya. Untuk ranking positif yang ini kita jumlahkan. Maka totalnya adalah 47. Nah, kemudian untuk ranking negatifnya kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 8. Itu ya. Itu caranya. Nah, selanjutnya tentukan nilai R ya. Nah, nilai R itu adalah jumlah terkecil dari kedua kelompok ranking. Nah, ada dua kelompok, ranking yang positif dan juga ranking yang negatif. Maka ranking yang mana yang terkecil? Maka dari sini kita bisa lihat. Maka ranking yang terkecil adalah 8. Kelompok bagian daripada ranking negatif. 8 ya. Maka nilai R-nya adalah 8. Nah, itu cara kita untuk mendapatkan nilai R. Oke?
Nah, selanjutnya kita mencari nilai N ya, yaitu banyak data yang diteliti. Nah, maka dari data kita ini, ya, maka nilai N-nya atau jumlah datanya itu sebanyak 10. Maka N adalah 10. Itu ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai Z hitung, ya. Nah, kita tadi sudah mendapatkan R-nya adalah 8 ya. N-nya kita sudah dapatkan adalah 10. Nah, maka kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai Z hitung. Nah, ini adalah rumus daripada nilai Z hitung ya. Nah, maka dari rumus ini, maka Z sama dengan, nah, R-nya adalah 8 ya. Nah, maka N-nya adalah 10. Maka Z sama dengan 8 dikurang 10 dikali 10 tambah 1 dibagi 4. Dibagi akar dari 10 dikali 10 tambah 1 dikali 2 dikali 10 tambah 1 dibagi 24. Nah, maka sama dengan, nah, 8 dikurang, nah, 10 tambah 1 adalah 11 ya. Maka 10 dikali 11 dibagi 4. Dibagi akar dari, nah, 10 dikali, nah, 10 tambah 1 adalah 11 ya. Nah, dikali 2 dikali 10 tambah 1. Nah, maka itu adalah 21 ya. Nah, maka 10 dikali 11 kali 21 dibagi 24. Oke? Nah, maka sama dengan 8 dikurang, ya. Nah, 10 kali 11, yaitu ini ya, 110. Dibagi 4. Dibagi akar dari, nah, 10 dikali 11 dikali 21. Itu adalah 2310 ya, dibagi 24. Nah, maka sama dengan 8 dikurang 110 dibagi 4. Nah, itu adalah 27,5. Dibagi akar dari, nah, 2310 dibagi 24 itu adalah 96,25. Nah, maka sama dengan 8 dikurang 27,5, maka minus 19,5. Ya, dibagi, nah, akar dari 96,25 itu adalah 9,811. Nah, maka sama dengan minus 19,5 dibagi 9,811 itu adalah ini ya, minus 1,988. Nah, inilah nilai Z hitungnya. Nah, itulah cara kita untuk mendapatkan nilai Z hitung. Nah, ini adalah pertanyaan yang kedua ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah, silakan dijawab pertanyaan ini. Ya, tuliskan cara untuk mencari nilai R dan nilai N pada rumus Z hitung. Oke? Nah, silakan dijawab ya. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang keempat ya. Kita akan melakukan pengambilan keputusan. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan probabilitas. Nah, yang pertama ya, jika probabilitas atau signifikan lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Nah, selanjutnya, jika probabilitas atau signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Ya. Maka dari output kita tadi yang ini ya. Nah, perhatikan bahwa nilai signifikan ya, signifikan totalnya adalah 0,047 ya. 0,047. Nah, maka ya diketahui ya nilai probabilitas kita yaitu 0,047 karena
nilai probabilitas atau signifikan tutelnya 0,047 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Nah, jika H0 ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bunyi daripada H1, yaitu ada perbedaan jumlah penjualan sebelum dengan sesudah memasang iklan. Artinya, ada pengaruh iklan terhadap jumlah penjualan. Nah, itulah untuk kesimpulan dari kasus kita tadi. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima ya. Nah, di langkah yang kelima ini kita akan mencari nilai Z hitung di dalam Microsoft Excel. Nah, maka kita kopikan saja data yang dari SPSS ke dalam Microsoft Excel ya. Nah, kita masuk ke dalam SPSS-nya. Nah, data ini kita blok ya. Kita blok seperti ini. Kemudian kita copy ya. Tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sel A2 ini kita pastikan ya. Tekan dia Ctrl V. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita ketikkan dia adalah sebelum. Ya, sebelum. Kemudian yang ini adalah sesudah. Nah, berikutnya di kolom ini kita kurangkan ya. Sesudah dikurang sebelum ya. Sesudah dikurang sebelum. Maka rumusnya sama dengan, nah ini kita klik ya, untuk nilai sesudah dikurang, kita klik nilai sebelumnya, enter. Nah, selanjutnya ini kita copy ya, kita copy rumusnya, kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita buatkan di sini adalah ranking ya. Kita ranking datanya seperti tadi ya. Kita ranking mulai dari data terkecil dengan mengabaikan negatifnya. Maka ini adalah ranking 1, kemudian ini ranking 2, ini 3, ini 4, 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah kita ranking, kita kelompokkan rankingnya ya. Nah, kita buatkan di sini adalah untuk ranking positif. Ranking positif ya. Kita buatkan seperti ini. Yang ini adalah ranking yang negatif. Kita buatkan seperti ini. Ranking negatif. Nah, sekarang kita kelompokkan. Untuk si 3 ini, itu adalah untuk yang ranking yang datanya negatif. Kita buatkan di kelompok ranking negatif. Ya, kita ketik 3. Kemudian untuk yang 4 ini adalah data yang positif. Kita ketikkan 4. Nah, kemudian ini 7 ini adalah data yang positif ya. 7 ini juga positif ya. Nah, 5 ini adalah data yang negatif. Kita masukkan ke kelompok ranking yang negatif. Kita ketikkan 5 ya. Yang ini yang positif 6, 2, 8, 9, 10. Oke. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan ya. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, ini kita blok ya. Kita blok untuk ranking positifnya. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya ini kita blok ya untuk kelompok ranking negatif. Maka sama dengan sum buka kurung. Nah, kita blok seperti ini, tutup kurung, enter. Maka dapat hasilnya 8. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan R. Nah, R itu adalah ranking yang kelompok ranking jumlah ranking yang terkecil, yaitu si ini ya 8 ya. Maka sama dengan ini kita tandai ya 8. Oke. Maka R-nya 8. Kemudian N-nya itu adalah banyak datanya. Yaitu berapa tadi? 10 ya. Kita ketikkan 10. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita ketikkan adalah Z ya. Nah, sekarang kita mencari nilai Z. Maka rumusnya di dalam Excel sama dengan
buka kurung. Nah, kita harus ingat rumus manualnya ya. Nah, maka sama dengan buka kurung, kemudian kita klik R-nya yang ini ya. Kita klik R-nya, kemudian dikurang, buka kurung. Nah, kemudian N. Yang ini N-nya ya. N dikali. Kemudian buka kurung lagi, kita klik N, ditambah 1. Ya. Tutup kurung 2 kali, dibagi 4 ya. Tutup kurung lagi. Bagi akar ya. Akar itu adalah SQRT. Ya. Akarnya itu SQRT, buka kurung. Ya. Buka kurung 2 kali ya. Buka kurung 2 kali, kemudian kita klik nilai N-nya. Ya, N dikali. Buka kurung lagi, kemudian kita klik N, nilai N, ditambah 1. Tutup kurung, dikali, buka kurung lagi, kemudian 2 dikali, nah kita klik nilai N-nya, ditambah 1. Tutup kurung 2 kali, dibagi 24, ya, tutup kurung. Enter. Nah, maka akan dapat yaitu minus 1,98762. Nah, supaya sama seperti di output ya, kita bulatkan ya, kita jadikan angka di belakang koma ini 3 digit aja ya. Maka di bagian atas ini, di bagian toolbar ini, yang ini ya, decrease desimalnya kita klik, kita ambil saja, kita jadikan dia 3 angka di belakang koma, maka akan dapat minus 1,988. Nah, ini sudah sama dengan yang ada di dalam output. Ya, perhatikan di sini, yaitu minus 1,988. Artinya, ya, rumus yang kita gunakan sudah benar ya. Nah, itulah cara kita untuk mencari nilai Z hitung di dalam Microsoft Excel ya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ini adalah pertanyaan yang ketiga ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS, nah silakan dijawab pertanyaan ini ya. Nah, tentukan hipotesa dan cari nilai Z hitung menggunakan rumus manual dari kasus di bawah ini. Nah, ini kasusnya ya. Untuk menguji efektivitas motivasi terhadap nilai ujian statistik, maka akan diuji apakah ada perbedaan nilai ujian statistik sebelum dan sesudah diberikan motivasi dengan meneliti nilai 10 orang siswa. Nah, inilah data nilai yang akan diteliti ya sebagai soalnya. Yang ini untuk nilai sebelum dilakukannya motivasi, yang ini adalah nilai setelah dilakukannya motivasi. Nah, silakan dijawab ya untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS. Dan juga bagi sobat cerdas, boleh ya, silakan mengerjakan juga sebagai bahan latihannya. Oke? Nah, saya rasa itu dulu topik kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat ya. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, like, dan share, sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Nah, kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.